Kita awiti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan kemudian mendakwahkan hingga akhir zaman nanti. Kemudian kita lanjutkan, kita kaji kembali tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-40 dan seterusnya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-40 dan seterusnya. Kita baca nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Allah berfirman, Ya bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan tunaikanlah janji kalian terhadapku, aku akan memenuhi janjiku terhadap kalian. Atau di sini bi'ah di sini perjanjianku, ya. Wa aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah perjanjianku, ufi bi'ahdikum, aku akan memenuhi perjanjian kalian, wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadakulah kalian semua takut. Nah, Allah Ta'ala menyeru di sini, memanggil di sini, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, yang artinya adalah ya auladu Israel, wahai anak-anak dari Israel. Dan Bani di sini asalnya itu sebenarnya adalah kata yang dipakai untuk laki-laki. Jadi anak laki-laki itu kan ibnun. Bani, ya, itu keturunan laki-laki. Akan tetapi kalau ini dikaitkan dengan kabilah, maka Bani di sini mencakup baik laki-laki maupun wanita. Makanya Bani Adam itu bukan artinya anak laki-laki dari Adam, ya. Tapi baik laki-laki maupun perempuan, ya. Baik laki-laki maupun perempuan.
Karena kalau dikaitkan dengan kabilah, ya, keturunan, maka Bani itu artinya mencakup laki-laki maupun perempuan. Maka Bani Israel itu adalah anak keturunan Israel. Dan Israel itu adalah gelar laqabu Yaquba ibni Ishaqa ibni Ibrahim al-Khalil. Adalah tak lain adalah gelarnya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Dan makna dari Israel itu ada yang mengatakan maknanya sama dengan Abdullah, ya. Jadi makna dari Israel itu adalah Abdullah, hambanya Allah. Nah, anak keturunan dari Israel, mereka itu diantaranya adalah Yahudi, Nasrani, dan Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Yahudi, Nasrani, ahli kitab. Akan tetapi, ya, seruan Allah di sini kepada Bani Israel, anak keturunan dari Israel atau Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim ini diperuntukkan untuk Yahudi dan Nasrani yang al-mawjudina fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ada di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi Isa. Jadi ya Bani Israel, ini yang diseru adalah Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Yakub, Yahudi dan Nasrani yang ada di zaman Nabi. Ini yang diseru, dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Nah, kemudian kenapa dikatakan ini kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi? Karena surat ini Madaniyah, ya, surat ini Madaniyah. Dan Bani Israel itu dulu dia punya 3 kabilah, ya, yang ada di Madinah. Ada Banu Qainuqa, kemudian ada Banu Nadir, dan ada Banu Quraidah. Ini Yahudi, ya, atau Bani Israel yang ada di Madinah. Nah, mereka tinggal di Madinah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengawasi Nabi atau menunggu Nabi, yang mereka mengetahui bahwasanya nantinya Nabi akhir zaman itu akan berhijrah ke Madinah. Jadi kenapa kok mereka itu Banu Qainuqa, kemudian Banu Nadir, kemudian Bani Quraidah, ya, itu mereka Bani Israel, ya, itu ada di Madinah karena mereka ingin, ya, mengawasi, menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengetahui nantinya itu akan berhijrah ke Madinah. Tujuan yang sebenarnya apa? Liyu'minu bihi wa yattabi'uhu. Tujuannya untuk mereka imani sebenarnya. Karena mereka tahu sebenarnya bahwasanya apa? Akan ada nabi akhir zaman.
yang akan diutus menyempurnakan agama mereka. Ya. Maka kemudian mereka menantinya di Madinah karena mereka tahu nantinya Nabi itu akan hijrah ke Madinah. Tujuannya kalau sudah ketahuan, karena ciri-cirinya kan disebutkan ya, secara jelas di kitab-kitab mereka. Bahkan dikatakan ya, Bani Israel itu mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Disebutkan oleh Allah, mereka Bani Israel itu ya'rifunahu, mengenal Nabi, mengetahui Nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Artinya apa? Ya tahu dengan pasti sifat-sifatnya, ya, ciri-cirinya. Hampir dikatakan kalau itu muncul mereka pasti mengetahuinya dan tidak mungkin salah. Dikatakan ya kenal sebagaimana mengenal anaknya, orang tua yang kenal dengan anaknya. Tujuannya apa? Untuk diimani kalau sudah muncul dan diikuti. Lakin lamma ja'ahum bima arafu kafaru bihi. Nah, ini sebagaimana pula disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi ketika Nabi itu yang mereka tunggu itu muncul di hadapan mereka, mereka mengetahuinya bahwasanya itu benar-benar Nabi yang disampaikan di dalam kitab-kitab mereka, kafaru bihi, mereka mengingkarinya. Makanya kekufuran mereka itu sebenarnya bisa dikatakan bukan kekufuran tanpa ilmu. Ya. Mereka tahu, ya. Mereka tahu sebenarnya, ya. Bukan kekufuran tanpa ilmu. Ya. Makanya dikatakan ya, sifatnya Bani Israel itu orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya ya. Tapi kalau orang Nasrani itu beribadah tanpa ilmu ya. Tapi kalau Yahudi dia sudah mengilmui tapi nggak mau mengamalkan. Nah, sifat itu menurun kepada ya, sebagian dari generasi akhir zaman ini. Maka ada di antara kita, atau boleh jadi kadang-kadang kita pun sendiri itu seperti itu. Kita tahu bahwasanya ini adalah satu perkara yang tidak boleh, satu perkara yang dilarang, akan tetapi kemudian kita melakukannya. Maka dalam diri kita ada sifat turunan dari Yahudi ya. Mengetahui tapi tidak mengamalkan. Nah, Allah Ta'ala itu memerintahkan udhkuru ni'matiyah, ingatlah oleh kalian semua akan nikmatku. Maknanya udhkuruha biqulubikum wadhkuruha bi alsinatikum wadhkuruha bi jawarihikum. Ingatlah oleh kalian semua akan nikmatku, yang artinya ingatlah dengan hati kalian, ingatlah dengan lisan kalian, dan ingatlah dengan anggota badan kalian. Ingat di sini diperintahkan kita untuk bersyukur. Disebutkan nikmat, ya, disuruh mengingat dalam artian disuruh bersyukur. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan juga dengan anggota badan kita. Li'anna syukra yakunu fil umuri thalathati, karena syukur itu ada dalam 3 perkara ini ya. Fil qalbi wal lisani wal jawarihi.
di hati, di lisan, dan di anggota badan. Ya, di hati, maka hatinya hatinya senantiasa tidak lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat bahwasannya apa yang ia rasakan adalah pemberian dari Allah Ta'ala, maka itu syukur dengan hati. Kemudian bersyukur dengan lisan, ya maka kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita senantiasa basah dengan zikir. Kemudian bersyukur dengan anggota badan, menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, nikmat di sini juga artinya adalah nikmat berupa agama dan nikmat dunia. Nikmat agama dan nikmat dunia. Dan kita itu diberikan dua-duanya. Kita diberikan nikmat agama, kita diberikan nikmat dunia. Dan terkhusus kepada Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguhnya telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali kepada Bani Israel. Ya, sangat banyak sekali. Ya. Ketika mereka terlunta-lunta di padang pasir, maka kemudian ya, dibuatkanlah untuk mereka 12 sumber mata air yang memancar. Ya. Dan kenapa 12? Ya karena kabilah mereka itu ada 12 supaya tidak ribut. Makanya dibuatkan satu persatu. Ada 12 air yang memancar. Ya. Kemudian ketika mereka kelaparan, ya, maka diberikan apa itu? Manna wa salwa, ya. Ya. Itu jenis burung, ya, yang kemudian bisa dimakan, ya, ketika mereka dalam kondisi kelaparan. Kemudian diselamatkannya mereka dari Fir'aun. Ini kan banyak sekali, ya. Yang semula mereka tertindas, ya. Anak-anak laki-laki mereka itu dibantai semuanya, disisakan hanya anak perempuan, ya. Kemudian diselamatkanlah mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Di sini ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya nikmat itu adalah fadlun mahdun minallahi azza wa jalla ala ibadihi. Adalah nikmat itu adalah keutamaan yang murni dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Artinya yaitu hanya dari Allah. Nikmat itu semuanya hanya dari Allah, murni dari Allah, tidak ada dari yang lainnya. Karena Allah Ta'ala sampaikan allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Kemudian Allah perintahkan wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janjiku.
Dan apa yang dimaksudkan di sini janjinya Allah Ta'ala, wa ahduhu subhanahu wa ta'ala annahu ahada ilaihim ayyuqimu as-salata wa yu'tuz zakata wa yu'minu birusulihi. Janji Allah terhadap mereka dalam artian di sini itu adalah Allah Ta'ala membuat perjanjian dengan mereka agar mereka yang pertama mendirikan sholat, yang kedua menunaikan zakat. Jadi sejak zaman dulu yang namanya sholat zakat itu diperintahkan, tidak hanya di umat Muhammad ya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa yu'minu birusulihi, dan agar mereka beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Sebagaimana ini diisyaratkan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-12. Apa saja itu perjanjian Allah kepada Bani Israel? Maka Allah sebutkan, walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiyyah. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian Bani Israel, wa ba'athna minhum, dan kami, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah mengutus di antara mereka itu ada 12 naqiyyah, ada 12 pemimpin. Nah, tadi ada kabilah ya, 12 kabilah. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. La'in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan. Disebutkan secara komplit apa saja perjanjian Allah kepada Bani Israel. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya aku bersama dengan kalian. La'in aqamtumus sholata, apabila kalian mau mendirikan sholat, wa ataitumuz zakata, dan menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada Rasul-Rasulku, utusan-utusanku, wa azzartumuhum, dan kalian membantu mereka, wa aqradtumullaha qardan hasanan, dan kalian meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah. Ini perjanjian Allah ya. Artinya ini adalah apa yang harus mereka tunaikan kepada Allah dalam perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus mereka tunaikan kepada Allah, yang di sini dibahasakan dengan perjanjian Allah. Kalau mereka itu mau melakukan apa saja yang menjadi perjanjian Allah di sini, maka Allah Ta'ala kemudian mengatakan, ufi bi ahdikum, aku akan memenuhi janji kalian. Janji kalian dalam artian apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada Bani Israel kalau mereka melakukan ini. Timbal baliknya apa? Yaitu apa? Wa huwa al-jaza'u ala a'malihim, balasan atas amal perbuatan mereka. Al-madhkur fi qawlihi ta'ala, yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala. Nah, kalau mereka mau melakukan yang tadi, apa janji Allah kepada mereka? La ukaffiranna ankum sayyiatikum, aku akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ini yang pertama. Kemudian wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan aku benar-benar akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji Allah kepada Bani Israel kalau mereka mau melakukan yang tadi. Makanya Allah Ta'ala sampaikan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikanlah janjiku, niscaya aku akan memenuhi janji kalian. Ya, tunaikanlah perjanjianku, niscaya aku akan memenuhi perjanjian kalian. Ya. Wa iyaya farhabun, dan ini ditutup dengan wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadakulah kalian takut. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menyampaikan firman atau perkataan kepada seseorang atau kepada kaum tertentu, ya, ini tak lain dikarenakan diantaranya karena mereka itu adalah orang yang nantinya itu akan mau mengerjakan, ya, perintah-perintah tadi. Makanya kemudian dipanggil, ya. Secara khusus disebutkan baik itu person atau mungkin kelompok atau mungkin kabilah. Kemudian pelajaran berikutnya adalah tadhkirul abdi bi ni'matillahi alaihi ad'a li qabulihi al-haqqa. Tatkala seorang hamba itu mengingat nikmat-nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti itu bisa lebih menjadikan mereka itu menerima kebenaran. Jadi ketika mereka itu mengingat nikmat-nikmat pemberian Allah, maka itu akan lebih menjadikan mereka itu mau menerima kebenaran dari Allah Ta'ala. Jadi ketika disebutkan nikmat, ya, kemudian mereka ingat nikmat tersebut, oh iya, Allah telah memberi saya ini. Maka dengan itu mereka akan lebih mau untuk menerima dakwah. Makanya ditanyakan juga, oh berarti ini termasuk wasilah dakwah, ya. Dalam artian apa? Kalau kita mau mendakwahi seorang, di antara hal yang kita lakukan itu hendaknya mengingatkan dia akan nikmat-nikmat pemberian dari Allah Ta'ala. Maka dengan itu kemudian dia lebih bisa menerima dakwah, seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan kita. Karena mereka sudah ingat, oh iya, saya hidup itu karena nikmat dari Allah. Oh iya, saya hidup, rezeki saya itu semuanya dari Allah. Maka ketika dia mengingat itu semuanya, itu akan lebih bisa menjadikan mereka itu hatinya lapang menerima dakwah yang disampaikan.
Kemudian faedah berikutnya adalah azimu minnatillahi ta'ala fi in'amihi ala haula. Betapa besarnya karunia Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada orang yang disebutkan di dalam ayat ini, atau kabilah yang disebutkan di dalam ayat ini. Ini kepada Bani Israel. Sangat besar sekali nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka. Pelajaran berikutnya, anna man wafa lillahi bi ahdihi wa fillahi lahu wafallahu lahu. Barang siapa yang dia itu mau memenuhi perjanjiannya Allah, Allah akan juga mau memenuhi perjanjiannya kepada dirinya. Nah, ini yang harus kita pegang juga. Siapa saja yang dia itu mau untuk menerima, ya, mau untuk memenuhi, ya, melaksanakan apa yang menjadi perjanjian Allah, maka Allah akan memenuhi, melaksanakan apa yang menjadi perjanjiannya terhadap orang tadi. Dalam artian memenuhi perjanjian dia, ya, yang dia terima dari Allah Ta'ala. Bahkan lebih banyak lagi, ya, yang Allah Ta'ala berikan. Karena apa? Karena Allah itu membalasi satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Ya. Allah membalasi satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Makanya dikatakan, ya, di dalam hadis qudsi, ya, Allah berfirman, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, kalau hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, niscaya aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Dan kalau ia mendekat kepadaku 1 dhira', 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 ba'. Ba' itu ukuran yang lebih panjang dari hasta. Wa idza atani masyan ataituhu harwalatan, ya. Kalau dia mendatangiku dengan cara berjalan, ya, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Maka banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan, dan ini bukti bahwasannya barang siapa yang mau memenuhi perjanjian Allah, Allah akan memenuhi perjanjiannya. Apa yang dimasukkan perjanjian Allah di sini? Ya, sebagaimana tadi, apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu minta dari hamba-hambanya, yang Allah Ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya. Nah, kalau perjanjian hambanya, itu yang dimaksudkan adalah janji-janji Allah yang telah diberikan kepada dirinya. Kalau nanti beramal soleh maka akan mendapatkan ini, dan seterusnya. Nah, kemudian faedah berikutnya adalah wujubul wafa'i bin nadhar, wajibnya menunaikan nadhar, wajibnya menunaikan nadhar. Li'anna nadhira mu'ahadun lillahi, karena orang yang bernadhar itu berarti dia telah berjanji sesuatu kepada Allah, ya. Dan nadhar, ya, itu hanya boleh diberikan
diberikan kepada Allah, tidak boleh kepada pohon besar. Karena ada orang yang kadang melakukan ritual. Dia melakukan ritual di satu tempat, kemudian dia bernazar, nanti kalau hajat saya diterima, saya akan membawakan sajen ke sini lebih banyak lagi, 2 kali lipat. Nah, maka ya, ini nazar yang tidak boleh tidak diperbolehkan. Nazar yang seperti ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan kewajiban memenuhi nazarnya? Padahal dia sudah bernazar tadi. Jawabannya, kalau itu adalah nazar yang bertentangan dengan syariat, maka tidak perlu untuk kemudian ditunaikan. Kalau itu bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian faedah berikutnya, wujubu ikhlasi rahbati lillahi azza wa jalla, wajibnya mengikhlaskan rasa takut itu hanya kepada Allah azza wa jalla. Ya, karena tadi firman Allah Ta'ala, wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadakulah kalian itu takut. Dan rahbah itu adalah ibadah, rasa takut itu ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa takut itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa takut yang bagaimana ini? Apakah termasuk di dalamnya takut kepada manusia? Tidak termasuk ya. Yang dikatakan rasa takut itu adalah ibadah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rasa takut kepada rampok ya, takut kepada maling, takut kepada kelitih misalkan, maka rasa takut seperti ini itu tidak mengurangi keimanan, tidak menafikan tauhid, dalam artian tidak menafikan tauhid ya. Oh, berarti Anda sudah takut kepada selain Allah. Nah, tidak seperti itu. Karena ada takut itu yang sifatnya itu tabi'i. Tabi'i itu ya bawaan manusia. Istilahnya gawan bayi gitu. Jadi rasa takut yang sifatnya itu manusiawi ya. Rasa takut yang sifatnya itu manusiawi. Nah, kalau rasa takut yang sifatnya manusiawi ini dibolehkan, dan itu tidak menafikan atau mengurangi tauhid. Nah, terus bagaimana kalau rasa takutnya kepada manusia itu sampai menjadikannya mengabaikan yang wajib? Nah, ini baru tidak boleh. Kalau sekedar rasa takut ya, rasa takut karena kelitih ya. Karena kelitih, kalau dia keluar rumah untuk ngambil air wudhu nanti takut dikelitih, maka dia kemudian jadinya tidak sholat. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi kalau rasa takut kepada makhluk sampai kemudian menjadikannya melanggar kewajiban, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Kalau sekedar rasa takut, karena itu sifat bawaan manusia, kemudian kita mengantisipasi, maka itu boleh. Hal itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian sampai menjadikan ya orang tadi itu mengabaikan yang wajib, ini sudah di luar batasan. Tidak boleh. Nah,
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Jadi tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-40, dan kita telah mengkaji sampai dengan faedah-faedah dari ayat ini. Demikian, ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.